Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Amma ba'du. Sedulur-sedulur kita ketemu lagi di lepas subuh ini. Kita bersama-sama mendaraskan Asmaul Husna. Tapi seperti biasa sebelumnya saya akan membaca isi pendek saya yang selama ini saya entah kenapa saya kok rajin sekali menulis isi itu. Sudah buku yang kebetulan saya, ini juga tidak sengaja saja, karena ia tergeletak di meja, lalu saya kembali baca-baca, kok tampaknya ia berharga untuk dimanfaatkan ulang. Ya, judulnya Waras di Zaman Edan. Waras di Zaman Edan ini diterbitkan teman-teman Bentang sekitar 7 tahun yang lalu dan dalam rencana penerbitan ulang versi saya sendiri. Ini pun walaupun sudah 7 tahun yang lalu adalah kolom-kolom saya yang masih relatif muda yang saya tulis di hari-hari belakangan ini. Yang tertua itu penerbit pertamanya adalah teman-teman 3 Serangkai. Itu kolom saya pertama yang banyak saya tulis di Suara Merdeka. Judulnya Nama Tuhan di Sebuah Kuis. Ada baiknya itu juga saya terbitkan ulang, Nama Tuhan di Sebuah Kuis itu. Terus yang kedua masih lewat 3 Serangkai, yakni Merenung Sampai Mati. Terus yang ketiga adalah babon kolom-kolom saya itu diterbitkan oleh Gramedia. Namanya, judulnya adalah Catatan Harian Sang Penggoda Indonesia. Nah, sebutan Sang Penggoda ini sebetulnya guyon-guyon saja, karena waktu itu kalau tidak salah Rektor IAIN Wali Songo, Pak Abdul Jamil, semoga beliau sehat dan dimuliakan Allah, menyebut kata penggoda itu karena beliau sering bertemu saya di konteks seminar-seminar, diskusi-diskusi, juga menjadi tamu saya di TVRI. Waktu itu saya masih punya siaran di TVRI Jawa Tengah. Beliau menyebut atmosfer acara-acara saya, cara saya bertanya dan berdialog itu menggoda itu. Nah, terus itu disambar oleh Smart FM sebutan itu yang setiap dari kita itu yang siaran di dalamnya itu membutuhkan semacam atribut-atribut itu ya. Ya sudahlah, jadilah Sang Penggoda Indonesia itu. Yaitu guyon-guyon saja, tetapi keterusan sampai hari ini, dan saya masih bersiaran di Smart FM sampai hari ini dengan memanfaatkan salah satunya adalah membaca kolom-kolom itu. Catatan Harian Sang Penggoda Indonesia itu kolom tertebal saya versi Gramedia itu juga sedang kepikiran untuk saya minta izin Gramedia
untuk saya terbitkan sendiri, karena memang penulis itu seyogyanya merawat tulisan-tulisannya sendiri. Paling berkepentingan adalah yang bersangkutan sendiri. Saya akan membaca ini, momen istirahat. Ya, sebelum nanti kita mendalaskan Asmaul Husna bersama-sama. Saya menyukai kegiatan berceramah, tetapi tidak terlalu menikmati bepergian. Keadaan ini serupa paradoks, karena banyak undangan yang saya datangi berada di tempat-tempat yang jauh. Kadang-kadang, ya, menyukai sesuatu tetapi membenci yang ada di balik sesuatu itu sebetulnya adalah mustahil. Saya menyukai sebelah sisi, tapi membenci sisi yang lainnya. Ya, membenci tidak, tetapi kadang-kadang terasa berat menjalani ujiannya itu. Misalnya bepergian yang harus naik pesawat, apalagi berganti pesawat, apalagi setelah berganti pun masih harus jalan darat, dan ada sebagian di antaranya masih menyeberang perairan. Saya kurang bisa menikmati tidur di hotel semata-mata karena ia adalah kamar yang asing. Di antara kita ini sering ada situasi-situasi itu, jadi enak sekali hotel itu dibanding kamar kita di rumah, tetapi kejiwaan kita ternyata adalah persoalan yang berbeda ketimbang fisik kita. Suasana keasingan itu tidak sembarang orang mudah beradaptasi. Karena tidur bagi saya adalah papan lantai kayu di rumah dan selimut sarung kebanggaan. Jadi setiap kita memiliki barang-barang bekas itu. Jadi tempat tidur saya di rumah yang lama itu benar-benar sebuah lantai kayu. Jadi karena anak-anak dan istri itu kamar kami mulai terasa sempit, anak-anak makin gede gitu ya, tapi kamar kami masih terpaksa ada di situ, sehingga saya pindah ngalah ke lantai atas yang di situ lantainya terbuat dari kayu. Nah, disitulah tanpa alas, dengan kaki saya biasanya saya sorongkan ke atas dengan menumpang semacam kota atau peninggi kaki. Jadi lurus, kaki saya tinggikan. Itu cukup suasana tidur saya seperti itu di kala itu. Tidur semacam ini di hari-hari ini juga masih saya peragakan. Jadi mungkin karena sudah terbiasa saja, sambil kaki memposisi secara lebih tinggi dari kepala. Tidur bagi saya adalah papan lantai kayu di rumah dan selimut sarung kebanggaan. Ini sikap tidur alamiah saya sejak lama. Pokoknya seluruh aspek kepergian hanya membuat saya ingin cepat pulang karena soal-soal ini. Rasa itulah yang membuat saya tertekan kalau saya bepergian. Menikmati tempat-tempat yang indah malah membuat saya kesepian hanya karena makin kangen rumah. Bakat saya sebagai orang rumahan memang agak keterlaluan. Itulah yang saya sangka menjadi sumber masalahnya. Persangkaan saya itu ternyata keliru. Masalah utama penyakit saya ini ternyata lebih pada definisi yang kaku bahwa istirahat itu harus berarti di rumah. Bahwa tidur itu harus di tempat tidur dengan lantai kayu seperti kebiasaan saya itu. Bahwa selimut itu harus selalu berupa sarung kebanggaan itu. Definisi ini membuat hidup saya repot sekali karena istirahat ternyata bisa di mana saja. Di kamar pribadi itu bisa, dan bahkan di tempat-tempat yang
paling asing pun semestinya bisa. Jadi kita ini seyogyanya bisa membangun suasana kamar pribadi dimanapun kita berada. Ketika sambil menunggu pesawat saya terkantuk-kantuk di ruang tunggu, ketika mengusung suasana rumah di dalam ruang tunggu itu, ajaib sekali, saya memperoleh suasana yang privat sekali. Ini hanya soal keikhlasan mata pada kantuk ternyata. Selama ini saya memasang syarat yang berat untuk kantuk itu. Meskipun terkantuk-kantuk, tetapi karena sedang di ruang tunggu, saya tidak mengizinkan tidur hanya karena ia bukan kamar pribadi saya. Sudah tentu sang kantuk jadi dirugikan. Mata ini mengantuk, tetapi batin menahan kantuk. Tubuh mengajak tidur, tetapi akal saya membatasi. Keduanya tidak pernah kompak selama ini. Akibatnya tubuh dan jiwa saya menjadi korban tarik-menarik pertengkaran yang celakanya saya biarkan. Hasilnya adalah kelelahan dan perasaan penat luar biasa. Semakin lama bepergian, semakin tersiksa oleh rasa lelah, jenuh, dan akhirnya sakit. Ya, hati-hati kalau Anda mengalami soal seperti ini. Seperti soal yang saya alami ini lebih karena saya biasakan. Sakit itu adalah sakit yang khas saya. Cuma muncul ketika hendak bepergian. Namun pengalaman tidur di ruang tunggu adalah pelajaran luar biasa bagi saya. Karena istirahat itu sesungguhnya harus tanpa syarat. Syarat istirahat itu sesungguhnya satu saja, ketika tubuh mengendaki. Selama ini saya tidak adil pada lelah dan pada tubuh. Saya paksa mengikuti kehendak saya yang tidak cocok dengan kehendaknya. Saat ia lelah, saya mengajaknya terus bekerja. Saat ia ingin tidur, saya memaksanya terus terjaga hanya karena saya sedang tidak berada di kamar saya. Tidak bersarung seperti saat di rumah. Saya juga merasa tabu tidur di ruang tunggu karena bukan ruang tidur saya. Padahal ruang tunggu bisa menjadi ruang tidur kalau definisi tidur saya kembalikan ke dasarnya. Tidur itu tidak harus telentang, tidak harus berselimut sarung dan di lantai kayu. Tidur itu juga boleh sambil duduk atau kalau perlu sambil berdiri juga boleh. Tegasnya, tidur tidak ditentukan oleh waktu dan tempat, tetapi lebih ditentukan oleh kantuk. Begitu juga konsep istirahat itu tidak cuma berupa tidur, tetapi juga perasaan santai. Rasa santai itu ternyata boleh berada di mana saja, termasuk ketika sedang bekerja. Sambil ngotot bekerja, saya juga boleh sambil melemaskan otot. Jadi selama ini saya keliru telah berlelah-lelah untuk sebuah persoalan yang mestinya saya boleh sambil bersantai-santai saja. Saudaraku, itulah soal-soal yang saya catat di dalam hidup saya yang tampaknya sederhana, remeh, tetapi kok saya sering tergerak merawatnya karena banyak soal-soal yang remeh itu ternyata soal-soal yang sangat besar di dalam hidup kita yang sering kita remehkan. Ini kucing pipis lagi nih. Ya sudah, nanti saya atasi. Kucing kesayangan anak-anak. Seperti kemarin saya ceritakan bahwa setiap kesayangan kita itu juga tidak berisi hanya apa-apa yang kita sayangi, tetapi juga apa-apa yang kita tidak sukai dan tidak setujui, tetapi itulah konsekuensi logis dari sebuah persoalan. Kita sampai ke acara inti mendaras Asmaul Husna. Semoga ini menjadi doa saudara-saudaraku, sedulur-sedulur saya dimanapun Anda berada. Semoga ia menjaga kita, karena inilah sebaik-baiknya penjagaan. Kemana lagi kalau kita harus
menyerahkan semua ini kalau bukan kepada Sang Pencipta. Nah, inilah sifat-sifat Sang Pencipta itu yang energinya semoga terus melingkar di sekitar hidup dan mati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Rasiku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhzi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afuf ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mugni ya Mani'u ya Dor ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Warid ya Rasidu ya Sabur Azajala diqruh bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir ana syai'atina wastur ala uyubina wasbur ala nuksonina warfa' darajatina wasidna ilma nafi'an warizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawir qulubana wa yasir umurana wa zuhi'at zadana daima hayatina ilal khairi qaribna anisari ba'idna wal qurba roja'una akhiran nilna muna balik makosidana waqzi hafaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wassalim ala toha khalilir rahman wa alihi wassohbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sedulur-sedulur, semoga ini menjadi doa bagi kita sekeluarga, bagi seluruh orang-orang yang kita cintai, dan bagi bangsa dan negara ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menekan tombol selesai.